Zero. Kami adalah formasi 100. Kita kayak anak TK ya. Tadi ngapain sih? Aku seneng banget soalnya. Aku kan memang dulu cita-citanya pengen jadi pengajar anak TK. Oh, pengajar anak TK? Benar, Pak. Jadi Teletubbies gitu. Kan dulu. Oke, kita kembali lagi di pagi-pagi episode 100. Seneng banget tuh. Kita kalau begini jalan-jalan di mall bertiga enak nih. Siapa tahu ketemu Pak Jainuddin. Ya kan? Oh iya. Di mall. Di mall. Wah, Esti, hari ini makanan ngomongin banyak banget nih. Kuliner nih berarti di sini nih. Aku mau Udah cobain. ada makanan-makanan segar. Wah, baksonya Keren kok banget nih agak baksonya nih. unik ya? Ini tempatnya unik ya, kayak bentuk barbel ya. Kalau nggak salah ini, udahlah seluruh Indonesia udah tahu lah. Iya. Kalau yang namanya barbel, pasti yang punya cuma satu. Siapa? Kalau nggak goyang, barbel Melayu. Agung. Agung Hair Culek. Culek dong. Culek dong Agung matanya. Hercules. Dan ini salah satu usahanya beliau ya. Luar biasa sekali, ini bentuknya unik. Tapi sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu tayangan. Flashes yang waktu pas cuplikan. kedatangan Agung Kedatangan Hercules Agung ya. Hercules Coba ya. kita lihat Sekarang deh. gimana nasibnya ya dia? Mau tahu. Coba kita lihat dulu. Coba. Gimana Ini dia tayangan. sih? Kalau pakai pasta gigi itu gimana caranya? Pasta gigi dia dikingin dulu. Ah, digituin dulu. Busanya keluar, busanya keluar. Ini dikocok selama 14 hari. 14 hari. Begitu diganti, 3 goyang barbel melayang. Oh, langsung Terkenal. dia, enggak juga. Itu kan katanya bisa dibilang makanan khas Indonesia, orang Indonesia aja yang Iya, suka. tempe itu juga bisa menimbulkan suasana yang romantis. Hah? Gimana, Pak? Tempelin hati aku dan hati kamu bersama. Tapi juga bisa membahayakan. Kenapa? Tempeleng dulu. Tempelin. Jangan ngalamin saya dong. Tempeleng. Agung Hercules. Selamat datang kembali. Aduh. Kabarku terlalu sempurna. Enggak ada kesalahan sama sekali. Wis, keren. Ini baju kayak pemadam kebakaran. Kalau pakai baju gini, masih bisa lihat pergerakan nggak? Masih bisa lihat. Oh, masih bisa kiri kanan. Fleksibel kita. Mas Agung, Ya. ini tiba-tiba pagi-pagi di episode ke-100 itu udah disediain beginian. Ini apa spesial Mas Agung memberikan ini hadiah untuk kita? Ya pasti kon, episode 100 itu episode yang paling dibanggakan semua Iya. orang. Jadi, Ya, pokoknya silakan duduk spesial. dulu deh, silakan duduk dulu. Loh, nggak mau duduk, enak aja nyuruh duduk. Aku kan belum menerangin. Iya, belum jawab dia barusan. lagi nerangin ST. Oke, Jangan ini begitu. namanya Bakri Azam. Bakri Azam. Bakri Azam, bakso kriminal akhir zaman. Oh, iya. Serem banget. Bakri Azam, luar Bakri biasa. Azam. Mas Agung boleh di sini? Oke. Kamu kan. Adep kemana? Ada ke kiblat. Iya, Tapi oke. ini unik-unik saya lihat di tempatnya. Unik seperti barbel. Ini minumannya juga kayak begitu. Kayak barbel Bahkan juga. baksonya pun Esti. Ada Dulu yang tadi lebar. siapa yang nyuri? Oh. Nah, Langsung. baksonya juga berbentuk barbel. Coba Bentar dikasih. dulu. Ini garpu sama sendoknya Garpu sama juga. sendoknya. Dulu, inilah. Tuh, Wah, waduh, wah, luar wah, biasa. Ini barbel yang bisa dimakan cuman di Agung Hercules ini. Iya, iya, iya. Yang lain kan keras ini. Yang lain enak keras. ini. Jadi barbelnya enak. Ini kenapa? Ini minuman Namanya apa? kriminal akhir zaman ini. Kriminal akhir zaman juga. Azam juga ya. Azam. Mas Agung, ini punya ide kayak begini brilian sekali. Apa ini ide dari Anda sendiri atau Anda mempunyai tim kreatif untuk membuat seperti ini? Enggak, saya ini ide original jadi aku Ide sendiri. original. Dan sekarang aku tanamkan ke orang-orang untuk bikin yang seperti ini, ya aku ajarin mereka, malah aku yang ngajarin mereka. Kayak ini keramik ini juga aku ngajarin mereka. Ini langsung impor dari Malang. Malang aja impor loh. Impor ya. Kita nggak mau yang lokal. Iya, iya, Oh, iya, iya. bagus. Mas Coba Agung, dirasakan dong, Oh, dari iya, tadi iya. ngobrol dari mulu. tadi makan. Ini kan ini tempatnya tinggi, makannya susah nggak kalau? Nah ini cerdas ini. Jadi aku udah setting gimana caranya biar orang itu nggak langsung gini. Jadi makannya harus di sini. Makannya Coba harus saya di pindahin, tempat Mas. yang kecil. Nah ini udah sesuai nih. Oh, oke, oke. Ini sesuai ini kan mejanya lebih rendah daripada kursinya. Coba dibikin seperti itu. Nah, sekarang Mas Andri duduk dengan duduk, seksama dan dalam tempo yang Singkat-singkatnya sesingkat-singkatnya. kayak proklamasi ya. Oke. Oke. Cantik di sini. Oh, jadi memang desain begini ya, pendek. Nah. Oke. Mana baksonya? Kebalik. Kebalik. Oh, begini makannya. Jadi kita nyuapnya gampang. Loh. Oh iya, pas Gitu banget. kan, pas. Pas banget. Tapi kalau di tempat aku ini mejanya barbel, kursinya barbel semua. Oh, semuanya bertemakan barbel. Iya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngomongin soal bakso... pindah lagi ngomongin. Oh, ke ke sana lagi. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi Ini kursinya ditaruh di sini apa gimana tadi? Nggak usah. Hmm.
Ih, baksonya enak banget, Ti. Loh? Sumpah, ini Bikin ramuannya luar bikin biasa. apa? Ngikut bikin sendiri juga nggak sih? untuk Ini semuanya? saking orang-orang biasanya kan di freezer nih. Daging-daging freezer ini sapi yang paling bugar. Jadi sapi lagi lewat saya potong. Itu masih seger banget Masih ya. seger banget Nggak itu. perlu ditaruh di freezer ya. Besok tinggal separuh gitu. Iya. Kita potong lagi. Kasih alkohol dikit aja, nggak steril kan. Serem banget itu. Hebat, ini sangat-sangat kreatif Tapi sekali ya. berarti di dapur juga ikut berpartisipasi Oh ya, di dapur saya juga. 1 tahun untuk survei gimana cara bikin bakso yang luar biasa. Nah, oh bener-bener dedikasinya Dan tinggi ini berarti ke hasilnya sini memang kan. benar-benar Luar biasa deh, Agung Hercules ya. Ini juga ada penjual yang sangat memiliki dedikasi yang tinggi. Dia memasukkan adonan ke penggorengan tapi tanpa melihat saking mudah jagonya. Oh iya? Saking udah Masukin jagonya ke ngegoreng. Adonan nggak pakai Nggak lihat? pakai ngeliat, coba kita Oh, lihat gitu? ya. Tayangannya, Coba, ada coba tayangannya. Coba kita lihat. Waduh, jago amat. Oh, dia. Oh, keren. Ini apaan dia? Bikin apaan? Udah, emang udah. Ya, ini udah tag yang ke 100 kali ya. Sebelumnya gagal. Tumpah-tumpah. Ini Ini dia bikin perkedel ya kalau nggak salah Ini nih. jago basket juga. jago dia awalnya dari Jago basket. banget. Ya. Jago banget. Bisa gitu sambil ngobrol jadi lempar-lempar ke penggorengan. Itu tadi Daripada kita lihat melayang, unik melayang. banget ya. Ada lagi ini ada jajanan pinggir jalan unik juga di belahan dunia. Namanya di daerah Maroko ya, jajanan pinggir jalan teh min dengan gula sehat. Waduh. Kalau di Taiwan ada Miao Khao Market, di sini ada jajanan sup mie dan omelet. Omelet tiram, Omelet yang tiram. khas dari jajanan pinggir jalan ini adalah penerangan lampion di sepanjang jalannya. Waduh. Kalau di Indonesia dumpling hanya ditemukan dalam bentuk pangsit. Pangsit. Tapi kalau di Shanghai ada banyak bentuk, ada rasa dan kombinasi yang berbeda dari dumpling tersebut. Iya. Ini pinggir jalan unik-unik Ini banget enak nih ya. banget Di ini, Chinatown juga di Thailand terkenal dengan jajanan pinggir jalan mie instan beraroma lezat. Misalnya, heboh banget, heboh banget. Itu makan sekeluarga tuh. kalau gitu. Iya. Dia pilih dari situ kayaknya. Kalau di Goa India itu ada jajanan pinggir jalan berupa keripik seafood. Keripik seafood. Seafood tuh, keripik seafood. Oh bener-bener bentuknya kepiting. masih kayak kepiting, kayak seafood. Laper Pak Haji. Wow, seafood. Laper Pak Haji. Kalau masyarakat Cina cukup menggilai sate belalang Ya, ya. sate belalang di Jogja. Ya di Indonesia Oh, juga ada. pernah. Ada, oh sering banget. Itu enak ke sih. Saya udah 2 kali. Oh. Gue ngitung, gue pikir udah Aduh, saya sering jadi banget. keselak nih makan. Aduh, Mas Agung lucu loh. Loh, sampean kenapa jadi penyanyi? Mendingan Saya jadi penyanyi PA tuh. banget. Tapi kalau saya tuh enak orangnya. Kenapa? Jadi kalau misalnya, Gung, kamu penyanyi kok fales? Iyalah, mau pelawak kok. ya alasannya gitu. Iya, bener kan? Pelawak kamu kok nggak lucu? Ya, Ya, atlet kok. penyanyi. Atlet suruh lucu gimana? Lucu gimana? Iya. Atlet kok nggak pernah menang? Ya tukang bakso gimana sih? Hebat. Bener. Ada lagi yang Luar unik nih, biasa ada nih. restoran peti mati. Loh. banget. Takut. Nih, Nih ada kalau mau restoran. kalau berani ke sini nih ya. Di mana tuh, Hesti? Ini Di Zimbabwe. Di India. India. Di Zimbabwe. Kalau makan berdampingan sama peti mati. Aduh, serem banget ya. Itu merah-merah apa itu? Namanya New Lucky Restaurant. Kita itu kayaknya. Ini pemilik restoran membuat konsep ini karena lokasi restoran dulunya adalah pemakaman tua. Aduh, ngeri amat. Jadi peti matinya itu benar-benar peti mati sisa-sisa pemakaman dari penduduk India Muslim. Ternyata itu menjadi daya tarik tersendiri buat pengunjungnya. Oh. Walaupun menurut penduduk setempat peti mati yang berada di restoran ini memiliki hal-hal yang mistis, tapi ternyata restoran ini tidak pernah sepi pengunjung karena Malah rame mungkin ya. yang konsepnya Setan itu semua yang ke iya. Jadi itu bagus sih, restoran itu Konsep. mengambil nuansa karena konsepnya nuansa yang membuat mistis. menarik jadi orang bisa datang ke situ. Restoran di sampingnya peti mati. Kalau ini warung baksonya Mas Agung waktu itu sampingnya apa ya? Fitnessan. Jadi aku jadiin satu sama fitnessan. Oh gitu hebat. Tapi fitnessannya sekitar 2 kilo dari situ. Kita nanya sebelahnya loh. 2 kilo lagi. Saya boleh kasih ide ya. Ketika orang makan ya, supaya dia kelihatan lebih unik lagi, sambil dia olahraga. Jadi begitu makan tangannya begini baru. Oke. Dengan cinta dapat dihindar lagi. Kalau aku coba menyapamu, Asmuni. Oke. Oke, luar Kayak gitu biasa. kira-kira dengan lagu-lagu yang Jadi hits. ada Semua alat-alat itu yang fitness. datang ke situ aku setelin laguku. Karena memang lagunya cuma satu aja itu lagi. Satu itu. Jadi emang aku versi Jaipong, versi teknik. Lagunya tetap
satu ya. Satu. Kita tuh orang harus kreatif. Iya, Ngapain iya, sih? benar. Kamu Lagu diputar-putar, banyak itu banget. terus yang diputar. Jadi Oh, ada ya. yang nggak ada musiknya juga, saya nyanyi sendiri. Ini kreatif Luar sekali, biasa. luar Jadi biasa. yang keluar dari situ terpatri kan? Iya, di dalam terpatri jiwa. lah. Lagunya ini. Ini Dangdut kriminal akhir zaman itu terpatri. Benar. Karena memang lagunya nggak ada lagi, Cek. Cuma satu itu. Ya, itu cuma satu, tapi dia bikin versi yang banyak Versi kan? yang banyak. Ada juga yang instrumen versi karaoke aja ada. Ada. Tapi saya mau tanya sama Mas Agung. Iya. Ini bakso Mas Agung ini bagaimana ininya apa namanya progres perkembangannya? Wah, saking banyaknya ya mungkin pertama ngidolain saya kan, siapa sih yang nggak ngidolain Agung Hercules. Ya, gila. Saya juga. Wah, luar biasa. Jadi Itu penggemarku begitu gitu. Pertama penggemar, terus kedua rasa. Rasa Memang begitu. ini Rasanya mereka akan balik lagi ya. Iya, iya. Itu Kalau rasanya lidahnya enak. serasa dijek-jek jajah itu. Jadi saking Jejak. ekspresinya udah beda. Setelah makan bakso barbel Agung Hercules itu Bener. Gimana Ini sih? berasa tawuran di dalam. Kayak ada yang mukulin pakai barbel juga di dalam. Ada yang mukulin pakai barbel. sensasinya, men. Emang ini beda, dagingnya beda banget. Rasanya tuh apa bumbunya kali ya? Enggak tak kasih bumbu, biar murni. Biar murni. Ya, nggak dikasih bumbu. Orang-orang sibuk pakai bumbu, pakai Oh, Mas Agung nggak perlu? Nggak pakai. Ini boleh dicontoh. Luar biasa. Pekerjaan unik apa lagi Esti? Yang Ini ada juga pemburu bahan makanan. Pernah nggak ya waktu ke restoran, namun nama makanan atau bahan makanan yang kurang familiar dan susah untuk diucapkan. Itu kemungkinan besar bahannya sangat eksotis yang dikumpulkan oleh tim pemburu bahan makanan dari sebuah perusahaan kuliner. Ibarat kata mereka ini pemburu yang mencari bahan lokal ataupun yang paling khas di suatu daerah untuk dicoba oleh koki mereka. Mungkin kayak bahan-bahan khas rempah-rempah Indonesia itu orang-orang luar tuh pasti nggak pada tahu gitu kan. ya. Mungkin. Rempah-rempah kunyit, cabe gitu kan. Itu banyak banget kan rempah-rempah di Indonesia yang diburu susah itu. banget. Itu bisa jadi buruan juga. Selanjutnya nih ada pengupas telur, ini juga unik ya. Ini pekerjaan unik di industri makanan. Kenapa? Sebelum Ada dimasak, ya? beberapa restoran rela menyewa seseorang untuk mengupas telur rebus. Mengupas telur paruh waktu biasanya mampu mengupas telur dalam waktu 1-2 detik. Wow. Bahkan ada ahli mengupas telur namanya Barbara Del Avan yang berhasil mencatat rekor pribadi mengupas 48 telur dalam waktu 1 menit. Loh, Nah. Oke. Ini Coba, luar Esti. biasa ya. Kita coba menantang Agung Hercules, Bang Andre, dan saya sendiri untuk coba ngupas telur ini. mengupas telur. Saya biasa ngupas telur mentah. Ya elah, nantang gua. Coba. Ya mentah Ntar mah dulu, gampang tinggal ngapa pecahin. pelak- Dikupas dia utuh, gak ada kinjir-kinjir Gak gitu. mungkin. Nah, ini susah sih diajari. Coba. Yang mentah ada nggak? Yang mentah nggak ada. Yang Mah ada. gampang ini. Ayo, kupas ya. Dimulai dari sekarang. Nggak usah ketok-ketok pintu, biasa aja. Nyampe ini udah lebih dari sedetik loh. Ini nggak mungkin ya. Tuh kan, jadi kan. Satu. Oh cepet. Juga dia. Yesus, baru satu. Oh Mas Agung hebat Oh gitu caranya. Duh. Saya baru satu nih. Hebat. Saya baru satu. Gue ayamnya keluar. Aduh, berisik pasti kuping gue lagi. Saya baru satu. Dia udah mau 3. Kamu gimana, Dri? Ini nggak bisa dua. ngupas telur, Dri. Nggak bisa. Dua. Tuh. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.